Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Orkom dan Arkom dengan dosen pengampu Bapak Diki Iskandar Sobari MKom. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Penny Marisha dengan NPM 22117000030 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini adalah soal ujian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi komputer dan arsitektur komputer menurut pendapat kalian. Dan nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Jelaskan bagian tersebut dan fungsi kerjanya. Dan selanjutnya nomor 3, sebutkan perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Di sini pembahasan pertama yaitu organisasi komputer adalah sebuah konsep untuk mengimplementasikan hasil dari perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan komponen penyusun sebuah sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Arsitektur komputer adalah sebuah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan cetak biru untuk desain dan implementasi sistem komputer. Pembahasan 2 yaitu input. Peranti masukan atau input device adalah semua peripheral perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi, misalnya komputer. Jenis peranti masukan utama antara lain adalah keyboard, mouse, scanner, kamera, serta perangkat masukan audio, mikrofon, dan lain-lain. Pembahasan 2 output. Output device atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya, data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting, karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Pembahasan 2 I/O port. Port I/O merupakan sebuah port atau tempat dipasangnya konektor I/O, di mana setiap port I/O di bawah kontrol prosesor. Port I/O ini sering kita jumpai di bagian motherboard, berupa sekumpulan port yang siap dihubungkan ke hardware lain. Port I/O ini bermacam-macam antara lain port paralel, port serial, port PS, port USB, port VGA, port audio, dan port LAN. Dan pembahasan 2 tentang CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah pusat kendali komputer. CPU merupakan rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. CPU mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil, mengode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram. Pembahasan 2 tentang CPU dan ALU. CPU atau Control Unit merupakan komponen pengendali pada prosesor yang berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. CPU juga mengatur kapan alat input menerima dan mengolah data serta menampilkan proses pada alat output. ALU atau Arithmetic Logical Unit merupakan komponen prosesor yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan baik aritmatika atau logika yang terjadi sesuai dengan
instruksi program. Operasi logika ini meliputi operator logika, operator boolean, true atau false, dan gerbang logika. Pembahasan 2. RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih sering dikenal dengan istilah memori. Lebih dari itu, RAM juga dapat Anda manfaatkan untuk menjalankan berbagai instruksi program. RAM ini termasuk sebagai perangkat yang bersifat sementara. Hal ini berarti data yang ada pada memori tersebut dapat saja hilang. Pembahasan 2 tentang ROM. ROM atau Read Only Memory sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan data tersebut meskipun komputer mengalami mati secara mendadak. ROM sendiri memiliki bentuk yang mirip dengan chip memori semikonduktor, yang mana setiap isi data yang sudah tersimpan tersebut tidak akan mudah hilang dan berubah. Meskipun saat itu perangkat komputer mendadak mati, akan tetapi untuk menyimpan sebuah data pada ROM dapat dikatakan tidak mudah. Pembahasan 2 tentang database. Database yaitu data yang dilalui informasi ke dan dari mikroprosesor. Database adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar database ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirectional, arti CPU dan membaca dan menerima data melalui database ini. Pembahasan 2 tentang address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi, sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Di jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang dituliskan atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Pembahasan 2 tentang control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database, dan address bus terdiri dari 4-10 jalur paralel. Adapun bus control adalah jalur yang digunakan untuk menyalurkan sinyal kontrol. Contoh dari sinyal kontrol yaitu sinyal baca memori dan sinyal tulis memori. Pembahasan 3 perbedaan. Arsitektur komputer cenderung berkaitan dengan komponen sistem komputer yang terkait dengan pemrograman dan memiliki dampak langsung pada perintah logis sebuah program. Arsitektur juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu yang mempelajari cara interkoneksi dan komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional dan kinerja. Sementara itu, organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer dan interkoneksi, merealisasikan penjelasan arsitektural. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.